Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita mampu melaksanakan salat zuhur berjamaah di tempat yang penuh berkah ini. Amin. Salawat bertanggalkan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita, yakni habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yahmiluna minaz zulumati ilan nur, yang kelak kita tunggu syafaatnya kelak nanti di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah dari tentang atau mengambil tema tentang ulul azmi. Ulul azmi itu apa? Apa itu ulul azmi? Nabi yang ini Nabi Apa itu ulul azmi? Ada yang pernah dengar? pilihan. Nabi pilihan. Jumlah ulul azmi ada berapa? 4. Ada? Ada? 4. Ada 5. Mau bener kan tadi? Ya, ada 5. Ulul azmi merupakan nabi dan sekaligus rasul yang diberikan kesabaran yang luar biasa, ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dari umat-umatnya. Di dalam Quran dijelaskan dalam surah Al-Ahqaf, Fasbir kama sabaru. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabaru alul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Yang artinya adalah maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dan rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan bagi mereka azab bagi mereka. Ada 5 ulul azmi, kita singkat dengan sebutan mimin. Mimin. Yang pertama adalah Nabi Musa. Nabi Musa hidup pada zaman Raja Fir'aun. Masya Allah. Raja Fir'aun. Raja yang mengklaim dirinya sendiri sebagai Tuhan. Ya, sebagai Tuhan. Raja yang zalim. Raja yang penuh kezaliman. Di dalam kisah bahwasanya Nabi Musa berkawankan dengan Nabi Harun, melawan kezaliman dari Raja Fir'aun tadi. Segala kezaliman hamba-hambanya atau masyarakat pada saat itu yang tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan akan dibunuh. Bahkan sebelum Nabi Musa dilahirkan, itu paranormal dari kerajaan Fir'aun pernah bilang bahwasanya nanti akan ada satu sosok laki-laki yang kelak akan membunuh kamu. Pada saat itu orang-orang yang hamil dan anak yang berjenis kelamin laki-laki itu akan dibunuh. Tentaranya langsung apa namanya? Langsung apa sih kalau istilah presiden itu apa namanya? Menyebar
lewat gorong-gorong, turun lewat gorong-gorong, menyebar, intel-intelnya di matel-matelnya disebar. Ya, siapa orang yang punya anak laki-laki dibunuh? Pada saat itu ada seorang ibu yang melahirkan seorang laki-laki. Dia takut kalau misalnya buah hatinya ini akan dibunuh. Lalu dia dialirin tuh anaknya itu ke sungai Nil. Takutnya kenapa-napa, takut dibunuh, dia nyutin, kemudian bertemu dengan Siti Asiyah yang tidak lain merupakan adalah istri dari Firaun. Ya, yang merupakan Siti Asiyah ini seorang muslim. Ya. Diuruslah Nabi Musa sampai kecil. Nah, ketika kecil ketahuan nih sama Firaun. Firaun tahu Aisyah menyembunyikan anak. Lantas anak itu diberi 2 pilihan. Yang tidak lain anak itu adalah Nabi Musa. Dikasih 2 pilihan. Satu pilihan itu dikasih makanan enak. Kalau misalnya si anak ini ngambil makanan enak, akan dibunuh Nabi Musa ini. Kemudian ada lagi pilihan yang kedua, itu dikasih bara api. Kalau misalnya Nabi Musa atau laki-laki ini ngambil dari bara api ini, dia nggak bakal dibunuh. Kemudian Nabi Musa ini mengambil batu bara api tadi diambil sama dia, lalu dia makan. Bahkan di riwayat lain dijelaskan bahwasanya Nabi Musa itu yang ngomongnya cadel. Nabi Musa ngomongnya cadel. Kenapa? Karena dulu dalam kisahnya itu dia makan bara api tadi sampai lidahnya itu terluka. Gitu. Kemudian banyak sekali rintangan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Bahkan dalam riwayat lainnya menjelaskan dia mukjizat terbesarnya apa? Nabi Musa, dia membelah lautan merah. Dia membentangkan tongkatnya, laut terbuka, jalan untuk dia kabur dari kejaran Firaun. Kemudian sesampainya dia sudah sampai di daratan, dia tutup lagi. Ya, jadi orang-orang pesuruh dari Firaun semuanya tenggelam. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Firaun ini sempat mengakui mengakui Tuhan dari Nabi Musa. Berhubung nyawanya udah di tenggorokan, maka taubatnya tidak diterima atau ditolak. Begitu. Kemudian ada lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki sebutan yaitu Khalilullah atau kekasih Allah. Ya, Nabi Ibrahim mempunyai istri, ya ada yang namanya Siti Hajar, kemudian Siti Sarah. Nah, dalam beliau Nabi Ibrahim hidup ketika zaman ketika Raja Namrud. Ketika hidup di zaman Raja Namrud, beliau bahkan pernah ada yang namanya dibakar hidup lantaran karena menghancurkan semua berhala kecuali yang gede. Ya, dibakar. Kemudian ketika sudah dibakar berhari-hari, ternyata api itu bukannya panas malah dingin. Angin yang api yang sifatnya panas, yang sifatnya harus membakar, justru kebalikannya. Itu karena apa? Karena mukjizat dari Allah. Gitu. Bahkan dalam kisah lain, Nabi Ibrahim ketika mencari petunjuk, Tuhan saya itu siapa ya?
Saya nggak tahu nih Tuhan saya itu siapa. Siapa yang menciptakan alam ini? Siapa yang menciptakan hamba ini? Ketika dia lagi galau, gundah galau merana, dia lihat matahari. Wah, matahari terik banget, semuanya tersinari oleh cahaya dia. Ini nih kayaknya Tuhan saya nih. Begitu malam, lah kok hilang? Tuhan kok munculnya beberapa jam aja, enggak selamanya. Habis turun matahari, keluarlah bulan. Bulan terbit, menampakkan cahayanya, wah ini Tuhan saya ini. Setelah pagi, lah kok nggak ada lagi. Nah, dia mengklaim bahwasanya bulan dan matahari itu bukan Tuhan saya. Berarti ada zat yang besar yang mengatur alam semesta ini. Itu kisahnya ya. Kemudian ada lagi setelah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi mukjizat berupa apa? Berupa Al-Quran. Mukjizatnya masih terasa sampai sekarang. Ya, udah berabad-abad tahun, Al-Quran tidak ada yang dirubah. Panjang pendeknya, hurufnya, tidak ada yang merubah. Ya. Kemudian bahkan dalam buku yang ditulis oleh orang Amerika, namanya siapa ya? Bukan. Pokoknya dia itu menganalisa bahwasanya salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia di urutan pertama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kiprahnya, beliau itu mampu menguasai segala ilmu politik jago, ilmu kalam mantik jago, ilmu dagang jagonya, kemudian segala macam ilmu jago, bahkan memberikan pengaruh kepada banyak umat dari dulu sampai sekarang. Kemudian mukjizat lain yaitu Rasulullah itu bisa aja ketika dizolimi, ketika perang yang banyak memberikan korban itu perang Uhud. Ya, perang Uhud, Rasulullah sampai copot giginya karena dihantam habis oleh kaum kafir. Bisa aja kalau misalnya Rasulullah itu minta tolong ke malaikat Jibril supaya gunung itu diangkat lalu dijatuhin ke orang-orang kafir. Tapi Nabi Muhammad enggak begitu. Nabi Muhammad bilang hum la ya'rifun, mereka itu tidak tahu gitu. Kemudian yang keempat adalah yang keempat itu ulul azmi, yang keempat itu Nabi Isa. Nabi Isa kelak nanti akan hidup dan akan turun di muka bumi ini kelak nanti di hari kiamat nanti. Ya. Kemudian orang-orang Nasrani yang mengklaim bahwa Nabi Isa itu udah terbunuh, itu merupakan adalah orang atau murid yang disamakan mukanya. Namanya Labuda Iskariot. Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot itu nama murid Nabi Isa yang berkhianat. Yang semula Nabi Isa lagi ngumpet, lagi berlindung dari kejaran orang-orang kafir, kemudian dikasih tahu sama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ngasih tahu. Nah, pas udah ngasih tahu, ternyata Nabi Isa itu dalam riwayatnya itu diangkat menuju surga, dan si muka dari Yudas Iskariot ini disamakan kayak Nabi Isa. Akhirnya dia yang dibunuh oleh
orang-orang kafir. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini hidup dan berdakwah sampai 1000 tahun lamanya. 900 tahun. Tapi umatnya cuman yang masuk Islam cuma 200. Sisanya terkena air bah, terkena azab dari Allah. Kenapa? Karena tidak mengindahkan perkataan dari Nabi Nuh. Bahkan ketika Nabi Nuh membuat kapal, orang-orang pada aneh. Ya, ini ngapain sih kau bikin kapal? Orang kita di darat. Orang gila ya. Disekin orang gila. Bahkan diberakin kapalnya, ya, diberakin, tapi tetap tabah Nabi Nuh. Karena melawan orang kafir itu bukan sesuatu yang mudah. Dia bersabar sampai akhirnya turunlah azab, sampai anak dan istrinya sendiri ikut-ikutan terbawa dari air bah tadi. Itu satu makhluk Allah aja yang Allah ciptain, baru air udah rata. Apalagi kalau udah api, gas atau semacamnya, itu baru air aja udah kalang kabut. Nah gitu. Nah jadi semuanya Nabi Ulul Azmi ini diberikan segala keteguhan hati, kesabaran yang luar biasa untuk mengajarkan keesaan dari Tuhan. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada yang ditanyakan silahkan tanyakan.